Podcast Labuhan Batu bergelora. Gelora Labuhan Batu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Sahabat Gelora sekalian yang berbahagia, bersyukur kita pada kesempatan ini kita melaksanakan bincang-bincang yang membahas tentang psikologi para korban bencana. Sebagaimana kita tahu bersama, beberapa waktu yang lalu telah terjadi bencana yang luar biasa, karena nggak biasa-biasa saja kan. Ya, di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, di Sibolga, Tapsel, dan beberapa daerah lainnya itu. Nah, bagaimana psikologi anak-anak, orang tua, para korban, itu yang akan kita bicarakan kali ini bersama Pak Junedi, SPSI MSOK SC. Apa kabar Pak Jun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ustaz Saiful. Ya, kita bersyukur Pak Jun. Tidak kena bencana kan, alhamdulillah. Ya, betul. Gimana Pak Jun, menurut Pak Jun, bencana yang baru saja terjadi di Sibolga, Tapteng, Tapsel, dan beberapa daerah lainnya itu? Ya, yang pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih di acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif, memberikan pencerahan buat masyarakat, buat kita semuanya ke depan supaya kita bisa mengambil hikmah dari bencana ini. Tapi sebelumnya tentu saya ingin mengucapkan berempati dari hati saya yang paling dalam. Mungkin kita semuanya merasa iba bagaimana yang terdampak banjir, yang terdampak tanah longsor saat sekarang ini, yang dulunya punya rumah, sekarang tidak punya rumah, yang biasa anak-anak itu memeluk boneka, tiba-tiba bonekanya hilang. Ada sebuah kejadian yang mereka sampai 3 hari mencari kucingnya, tidak ketemu, baru dapat. Itu sebenarnya merupakan efek-efek dampak pasca bencana, ya. Kalau memang itu yang mau kita ceritakan, memang sudah saatnya lah kita saling membahu, saling bergotong royong untuk meringankan beban korban yang terdampak banjir dan tanah longsor. Begitu Ustaz Saiful. Iya, karena kalau kita bayangkan Pak Jun ya, ini kan nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir luar biasa. Kalau istilah kita itu pasti kita shock dengan kejadian itu gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Jun bagaimana dampak shocknya mereka itu dengan kejadian banjir yang terjadi itu Pak Jun? Anak-anak, orang tua juga. Iya betul Pak Saiful, saya sepakat bahwa yang terdampak, yang sangat merasakan berat, yang kemungkinan akan mengalami traumatis, kecemasan dan sebagainya itu adalah anak-anak dan lanjut usia ya, lansia gitu. Kenapa? Karena secara psikologis ada yang namanya sebuah ketidaksiapan ya. Sebuah ketidaksiapan, kejadian yang mendadak, yang tiba-tiba, dan kita secara psikologis itu tidak mampu memikul bebannya. Nah, disitulah akhirnya muncul yang namanya traumatis, ya. Ketika ada sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang tidak mampu kita menerimanya, self acceptance kita itu rendah terhadap fenomena itu, terhadap peristiwa itu, maka kita akan cenderung mengalami beberapa gejala semacam kecemasan, kemudian kepanikan, bahkan lanjutan itu sampai jangka panjang adalah PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder gitu. Nah, bagaimana dampak-dampak yang kita ingin lihat misalkan pada anak? Tentu yang pertama yang terlihat kemurungan ya. Anak yang awalnya ceria, kita tahu kan anak-anak itu seharusnya punya keceriaan, punya perilaku yang bermain, lari ke sana, lari kemari, tiba-tiba dia diam, termenung, atau mungkin menangis seperti itu ya. Atau dia suka, jadi ada perubahan-perubahan secara psikologis dan secara perilaku. Bisa juga yang biasanya tidurnya itu deep sleep gitu ya, mendalam, ini suka terbangun, jadi terkencing-kencing, bahkan sebagian
kalau benar-benar traumatis itu ya, tiba-tiba dia muntah ya, atau buang air besar tiba-tiba, itu menunjukkan bahwa anak sudah mengalami sebuah fase anxiety, kecemasan gitu. Makanya kita harus bantu mereka bagaimana menghibur mereka, kemudian bagaimana mereka bisa ceria kembali agar masa depan anak-anak bangsa Indonesia ini bisa kembali pulih, karena bisa jadi bencana ini juga akan terulang dan itu akan terekam dalam memori dia, sehingga bisa memperbaiki suasana hatinya. Begitu, Ustaz Saif. Oke, cukup menarik Pak Jun tadi yang Pak Jun disampaikan ya. Tapi kalau boleh kita simpulkan Pak Jun ya, para korban banjir ini ternyata bukan hanya butuh bantuan sembako saja ya, bukan beras, minyak makan, pakaian, tapi sepertinya ada masalah psikis ini juga perlu untuk kita bantu gitu. Mana menurut Pak Jun ini? Setiap kali ada bencana, kemudian kan ada rentetannya, runtutannya itu yang berakhir pada rehabilitasi ya, baik itu pada manusia ataupun alamnya. Nah, kalau kita hari ini, malam ini, kita bicara tentang fokus bagaimana rehabilitasi manusia. Nah, di situ ada yang namanya trauma healing ya. Trauma healing itu artinya mendengarkan keluh kesah mereka. Bukan berarti mendengarkan keluh kesah mereka untuk mengingat kejadian yang sudah lampau sebagai korban, tetapi agar meringankan beban mereka. Beban psikologis itu menjadi plong. Berbeda pendekatan tentunya antara anak-anak dan orang tua. Kalau anak-anak lebih kepada bagaimana diajak mereka mengeksplorasi dirinya secara kegiatan-kegiatan yang mengaktifkan kembali energinya, seperti permainan-permainan motorik halus, permainan-permainan motorik kasar, kemudian permainan-permainan yang menanamkan kembali semangat motivasi dalam dirinya, seperti mendongeng, nonton bersama, mewarnain, kemudian juga diberikan makanan, susu, obat-obatan, vitamin, permainan-permainan yang itu bisa membangkitkan kembali bahwa oh, kami itu nggak sendiri ya. Kan beberapa korban ada yang kehilangan orang tuanya ya, anak-anak itu ada yang kehilangan misalkan sanak saudaranya, kakaknya gitu, bahkan ada yang 3 orang itu mereka selamat, 3 orang, tapi keluarganya tidak selamat gitu, anak-anak semuanya, dan sudah bertahan selama 3 hari. Nah, ini kan cukup berat mereka untuk mengarungin masa depan mereka. Nah, kita sebagai ahli psikologis, kemudian teman-teman medis gitu ya, itu memberikan recovery itu agar mereka ya sudahlah, acceptance-nya itu, dirinya itu bisa menerima ini adalah sebuah bencana yang memang sudah terjadi, jangan berhenti sampai di sini karena masa depan juga masih panjang, seperti itu. Tadi lebih kepada anak-anak ya Pak Jun ya. Iya. Tapi bagaimana juga dengan orang-orang tua kan? Kan ada juga orang tua yang kehilangan anaknya ya kan, mungkin kehilangan bayinya, atau juga sebagai orang tua kan tentunya juga masalah kejiwaan yang luar biasa Pak Jun, kehilangan rumah, pekerjaan ya kan, bagaimana masa depan ini, bagaimana kira-kira terapi psikologis pada korban dewasa lah katakan. Kalau penekanannya pada orang-orang dewasa, terutama usia lanjut, itu kan mereka sudah ada memori ya, sudah ada memori jangka panjang, ada pengalaman mereka, kemudian resilience-nya. Anak-anak dengan orang tua itu resilience-nya berbeda. Ketahanan dirinya, kalau bahasa kita itunya berbeda. Nah, orang tua memang lebih tahan. Tapi biasanya orang tua juga bebannya itu, misalkan anak-anak 1 yang dipikirkan, orang tua nggak 1, bisa 5, bisa 7, bisa 8. Makanya orang tua itu tergantung apakah dia menerima gitu ya. Nah, disinilah peranan iman itu datang. Kalau anak-anak kan memang dia berbeda ceritanya. Kalau seandainya orang tua itu usia lanjut, lansia, kemudian dia punya keimanan yang kuat, itu akan justru membuat dia itu terbuka mata batinnya dan akan menerima bencana itu sebagai ujian, sehingga dia bisa bercermin, oh ini sebenarnya adalah bencana alam yang memperingatkan kita. Dia lebih
lebih baik lagi ke depannya. Yang awalnya dia cuek-cuek saja jadi semakin berempati, yang awalnya dia males-malesan akhirnya dia jadi rajin, yang awalnya dia males sholat ke masjid akhirnya sholat ke masjid. Itu dampak positif terhadap orang tua, seharusnya seperti itu. Walaupun kenyataannya memang karena dia mengalami sebuah sama kayak anak-anak, efek trauma itu kan tiba-tiba ya. Sesuatu yang tiba-tiba, kalau kita nggak siap menanganinya, tidak bisa recovery secara langsung, itu akan menyebabkan dampak-dampak lebih dalam lagi, murung, kecemasan, stres, atau bahkan PTSD gitu ya. Hanya saja mungkin penanganannya berbeda sedikit. Kalau anak-anak kan tadi bermain, karena memang dunianya bermain kan. Nggak mungkin anak-anak, bagaimana nak, gitu kan. Bagaimana sabar gitu ya. Iya kan. Iya. Di konseling. Kalau orang tua kita lebih kepada konseling, ditanyain gimana kabarnya, apa ceritanya, dibawa ketawa, dibawa misalkan ya kadang gimana kejadiannya, tapi bukan untuk mengingat kejadiannya, untuk membuang ya tekanan-tekanan negatif dalam tubuhnya itu, energi negatif itu dalam tubuhnya supaya tidak tersimpan. Kalau dia simpan kan, nggak diluahkan gitu, itu tersimpan di dalam alam bawah sadarnya yang suatu waktu akan bangkit. Tapi ketika udah plong, ya mau menangis di situ. Ketika berhadapan dengan seorang konselornya, menangis terserah menangis. Kita tinggal siapkan tisu. Konselor hanya tenang, menunjukkan empati. Tapi itu sudah memberi obat sampai sekali-sekali. Bahkan kalau dalam teknik yang terbaik itu, ya tidak memberikan nasihat sama sekali, tapi memberi support dengan mendengarkan, memberikan support dengan gestur tubuh kita yang welcome gitu terhadap korban itu sudah sangat menyenangkan. Tentu diakhiri dengan bantuan ya secara fisik, secara mental. Artinya ya ibu, kami juga merasa bencana ini juga tidak hanya menimpa sama ibu, tapi kami semuanya merasakan, dan kami akan support agar daerah ini, ibu dan keluarga bisa recovery secepatnya, bisa kembali semula beraktivitas. Kalau awalnya rumahnya itu hanyut, bisa dibangunkan kembali rumahnya. Kalau bahasa Bataknya, mulakton itu badan ya Pak? Ya, mulakton itu badan ya, udah kan? masuk ini ya. Artinya kan masuk kearifan lokalnya. biar semangat ya kan. Iya, iya. Kalau di anak-anak tadi kan lihat metodenya lebih cenderung pada keceriaan ya. Boleh jadi games atau acara-acara nonton bareng, dongeng gitu ya. Dongeng. Tapi kalau pada orang tua dia lebih cenderung kepada kesadaran, kesadaran keimanan lah yang lebih support lah. Ya. Kesadaran keimanan jiwanya ya, untuk kemudian bisa bangkit kembali. Betul. Nah, terakhir Pak Jun, kira-kira kita kan tahu kalau khususnya kita di sinilah ya kan, kita kan tidak banyak psikolog. Iya betul. Bagaimana kira-kira peluangnya kita menjadi tim psikolog lah katakan, yang kalau teman-teman kita yang lain kan mungkin dari instansi yang lain sudah ngasih bantuan sembako gitu. Kira-kira menurut Pak Jun gimana peluang kita bisa jadi tim psikolog untuk membangkitkan kembali semangat para korban terdampak bencana ini Pak Jun? Iya. Satu sih yang saya lihat ya, bagaimana kita memberi support sehingga menghilangkan rasa panik gitu ya. Karena pada saat bencana itu kan muncul kepanikan. Sampai ada satu kisah tuh di Bandung, ada satu keluarga yang tertimbun rumahnya. Tiba-tiba si ibu itu dengan cekatan, dengan panik tentunya ya, dengan sigap dia mengambil anaknya, dia peluk, dibawa lari-lari gitu. Dan akhirnya terjadilah yang namanya rumahnya itu tertutup dengan reruntuhan tanah. Tapi apa yang terjadi setelah di luar? Begitu dia lihat, ternyata yang dibawanya bukan anaknya. Itu ya. Bukan anaknya, tapi melainkan apa? Bantal guling yang dibawanya. Nah, artinya apa? Sering sekali orang yang tertimpa musibah itu bukan hanya musibahnya saja, tetapi karena kepanikan yang dimunculkan, efek daripada musibah itu. Makanya inilah kita turun itu sebagai konselor, sebagai psikolog, sebagai tim ahli kesehatan ataupun psikologis, adalah untuk memberikan ketenangan itu supaya tidak panik ya. Dan
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan diulangin lagi, masalah yang itu, masalah bencana longsor dan banjir, banyak jalan keluarnya yang Allah berikan gitu ya. Ada bantuan dari Jakarta, dari pemerintah, Iya. ada bantuan dari Labuhan Batu, dari tim Riau, dari Bahkan dari Labuhan Jawa Batu. Barat ya. Kayaknya masalahnya satu atau dua, tapi penyelesaiannya itu luar biasa. Bahkan dari Jawa Barat sampai ini yang harus kita ambil. Masya Allah, berarti memang kebudayaan bangsa Indo. Walaupun banyak cerita-cerita negatif, kita nafikan saja karena itu akan menambahkan pesimistis, kemudian efek trauma. Tapi dengan kita optimis, dengan kita bahagia bahwa ini adalah memang takdir yang Allah tanamkan, ya itu akan recovery. Nah, terutama untuk kita yang mau membantu masalah psikologis, ya kita harus punya ketenangan batin itu, kesiapan mental juga. Karena kan ini sebenarnya bukan pasca bencana, masih bisa jadi akan ada bencana-bencana berikutnya. Terutama harus dibekali dengan komunikasi yang baik, rasa empati yang baik. Jangan pula nanti misalkan kita sempat menyinggung perasaan yang itu justru membangkitkan memori dia terhadap peristiwa banjir itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menggali itu dan akhirnya terpancing gitu. Ya, kita pertanyaan lebih kepada hal-hal yang umum. Kalau dia mau cerita silahkan, tapi kita tidak langsung to the point ya. Jadi Ibu misalkan apa yang Ibu rasakan, nggak pertanyaan-pertanyaan yang to the point lah gitu. Itu Iya, akan iya. membangkitkan Contohnya langsung rasa nanya, traumatik. anak ibu masih hidup gitu. Iya. Ya, anak Ibu masih hidup kan gitu. Jadi anak Ibu mati gitu. Itu Justru buat tidak dia down sopan. ya. Ya, tidak sopan membuat. Jadi memang tim ahli yang turun ke sana ya harus dipersiapkan. Harus ada pembekalan Ya, ada ya. pembekalan. Sama sih relawan juga harus ada pembekalan. Jangan sampai relawan tiba-tiba malah jadi korban. Kalau Iya, kita Bu. naik pesawat kan ketika ada bencana, ada tanda gawat darurat, kita dulu yang pakai masker Iya, gitu. Kalau misalkan kita mau pendaratan darurat di laut juga kita dulu yang harus pakai pelampung. Jadi prinsipnya itu safety first, kita dulu yang siap karena kan kebencana bukan mau enak-enakan. Secara fisik kita latih, fisik kita memang benar-benar sehat, kuat, dan secara mental juga kita sudah punya kesiapan. Nah, kalau kita sudah punya kesiapan itu, kita datang saja, kemudian kita menyapa, kita duduk bareng, apalagi kita disertai dengan bantuan, itu mudah-mudahan akan memberikan efek positif terhadap bencana. Mungkin itu saja. Nah, sebagai penutup, Pak Jun, kita minta kira-kira apa nih yang menjadi closing statement kita dalam perbincangan kali ini? Ya, baik. Tadi saya awali dari rasa empati saya yang paling dalam dan saya akhiri juga dengan rasa empati paling dalam. Kalau tadi saya berempati terhadap korban bencana alam, tapi kali ini saya ingin mengajak semuanya, pemirsa, semuanya, rakyat Indonesia bersatu ya. Jangan ada niat-niat kita yang buruk untuk memecah belah bangsa ini dengan misalkan membuat berita-berita yang agak kurang enak lah didengar gitu. Karena saya yakin semuanya sudah berbuat yang terbaik ya, baik pemerintah maupun masyarakat. Jangan ditambah kepanikan lagi masyarakat ya, bahwa ini sudah terjadi, sudahlah. Bangsa ini harus besar, bangsa ini harus tumbuh kuat, bangsa ini harus bersatu. Karena hanya dengan bersatulah kita bisa melewatin yang namanya cobaan ini, bencana ini. Seperti itu aja yang ingin saya sampaikan. Artinya sama-samalah kita menjadikan ini momentum untuk bersatu, bukan momentum untuk saling memecah belah bangsa. Saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan, apalagi menyebarkan berita-berita hoax ya. Yang lembut-lembut saja lah yang kita sampaikan, yang itu bisa membuat hati kita nyaman dan tenang, sehingga tidak menimbulkan kepanikan, seperti itu. Ya. Jadi, sahabat Gelora yang berbahagia, kita sebagai manusia tentunya tidak bisa lepas dari takdir Tuhan yang Maha Kuasa, dan takdir itu semestinya tidak membuat kita lemah dan kemudian menjadi bersedih, tapi yakinlah kita, badai pasti berlalu. Dan sebagai bentuk kemanusiaan kita, tentunya kita juga ingin berikan bantuan terbaik kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana,
Maka salah satu yang kita juga tidak boleh lupakan adalah bagaimana kita bisa membangkitkan kembali motivasi, spirit untuk hidup, untuk berkarya kepada para korban bencana. Dan salah satunya insya Allah tadi seperti katakan Pak Junedi, kita tentunya juga harus punya tim yang memang siap mentalnya, siap fisiknya, dan juga tentunya harus dibekali tentang psikis ini agar kemudian nanti bisa menjadikan sumber energi baru bagi para korban bencana. Demikian perbincangan kita Pak Jun, terima kasih sudah berhadir. Siap. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi ke depannya. Siap. Tetap semangat, salam Gelora. Gelora Labuhan Batu Channel.